Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Salihah dari Universitas Terbuka, jurusan PG PAUD dengan NIM 858454925. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ya, jadi filsafat ilmu sangat berperan sebagai landasan kritis yang mengamati, mengklarifikasi, dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu melakukan ini melalui 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjawab pertanyaan apa pendidikan itu, siapa peserta didik, dan apa hakikat tujuan pendidikan. Dimensi ini membantu memperjelas ruang lingkup ilmu pendidikan sehingga tidak tumpang tindih dengan bidang lain dan memperkuat identitas keilmiannya. Seperti itu. Selanjutnya, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan divalidasi, penelitian pendidikan, metode pembelajaran, dan desain kurikulum yang mempertimbangkan epistemologi akan lebih sistematis dan dapat dipercaya karena terkait dengan cara memperoleh dan menguji pengetahuan. Selanjutnya ada aksiologi, yang mana aksiologi ini menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan. Dimensi ini memperkuat nilai, etika, dan tujuan pendidikan, sehingga praktik pendidikan tidak hanya teknis, tetapi juga bermoral dan bermakna sosial, misalnya keadilan, inklusivitas, dan penghormatan hak anak. Pendidikan yang bermakna dan bernilai di lapangan memberi umpan balik empiris bagi filsafat ilmu. Masalah nyata di sekolah dan PAUD misalnya, kesenjangan, konflik nilai, dan efektivitas metode itu mendorong pengujian dan pengembangan teori filsafat ilmu sehingga terjadilah siklus dialektif yang mana filsafat mengarahkan praktik menguji dan memperkaya filsafat. Karena ketiga dimensi ini saling melengkapi, jadi filsafat ilmu kerap disebut sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan pendidikan. Ontologi menentukan fokus apa yang seharusnya diajarkan. Epistemologi menentukan cara bagaimana mengajarkan dan menguji. Dan aksiologi menentukan tujuan dan nilai. Dalam praktik pendidikan, penerapan filsafat ilmu dapat dilihat di dalam kebijakan kurikulum, seperti penentuan tujuan pendidikan holistik, kompetensi inti, dan muatan lokal, disusun dengan pertimbangan ontologi dan aksiologi. Terus, proses pembelajaran, pemilihan metode bermain belajar, pendekatan konstruktivis, atau proyek berbasis pengalaman didasarkan pada epistemologi yang menganggap pembelajaran sebagai proses konstruksi aktif. Terus, asesmen, penggunaan asesmen otentik, portofolio, dan observasi perilaku menunjukkan komitmen terhadap validitas dan etika, sehingga nilai, yaitu aksiologi, dan cara mengukur epistemologi sejalan dengan hakikat pendidikan anak. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi teori belaka, tetapi menjadi kerangka analitik yang memperkuat keilmian, kebijakan, dan praktik pendidikan, sekaligus menjamin bahwa pendidikan tetap bermakna dan bernilai bagi perkembangan manusia dan masyarakat. Contohnya, aspek yang dinilai kemampuan anak dalam bermain belajar sambil mengembangkan nilai ramah, gotong royong, dan juga jujur. Kriteria yang pertama, partisipasi aktif, yaitu epistemologi anak sebagai subjek aktif. Nilai yang pertama, pasif, hanya menonton. Nilai yang kedua, ikut tapi jarang. Nilai yang ketiga, aktif pada beberapa kegiatan. Nilai yang keempat, aktif dan terlibat penuh dalam kegiatan. Selanjutnya, kriteria yang kedua, sikap positif, yaitu aksiologi, yaitu Nilai yang kedua, kadang mau berbagi. Nilai yang ketiga, umumnya sopan dan baik. Nilai yang keempat, selalu ramah, peduli, dan menghargai teman. Selanjutnya, kriteria selanjutnya yaitu kemampuan menyelesaikan tugas sederhana, yaitu ontologi, yang berarti hakikat perkembangan anak. Nilai yang pertama, tidak mampu mulai. Nilai yang kedua, mulai tapi cepat menyerah. Nilai yang ketiga, mampu menyelesaikan dengan bantuan. Nilai yang keempat, mampu menyelesaikan sendiri dengan rasa percaya diri. Nah, rubrik ini menunjukkan integrasi ontologi, mengakui anak sebagai subjek yang sedang asesmen, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, observasi sikap anak saat bermain di taman. Yang kedua, rubrik sederhana tentang partisipasi dan kerjasama dalam kegiatan bersih-bersih. Seperti itu. Nah, panduan ini menunjukkan bahwa setiap keputusan kurikulum dan praktik pembelajaran di pendidikan anak usia dini dapat dijelaskan secara eksplisit
melalui kacamata ontologi, yakni hakikat anak dan lingkungan, epistemologi, yakni cara anak belajar lewat pengalaman, dan aksiologi, yakni nilai yang hendak dibangun, yaitu peduli, gotong royong, dan bersih.